Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat teman-teman ya sukses semua ya kan. Nah, tetap ya kan kawan ya. Sebelum kita lanjut, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini ya kalau kita lihat bersama-sama teman-teman untuk parameter harga Bitcoin kan udah ya nyentuh di area 118.000 US dollar lah ya. Masih naik turun. Secara overall sih di sini kalau kita lihat koreksi ya teman-teman, banyak yang koreksi juga merona-rona alias meronta-ronta dalam time frame 24 jamnya. Terus kalau kita lihat dari sektor meme coin nih teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat bersama-sama dari market cap di sini turun, volume juga turun serta persentasenya di sini juga turun. PP, Shiba, Dogecoin ini turun. Dan kalau kita lihat dari Pengu nih ya, masih recover sekitar 1,78%. Bong, terus di sini Trump, SPX ini turun ya. Floki juga turun. Terus di sini Fartcoin. Jadi rata-rata nih altcoin dari sektor meme coin juga pada koreksi. Cuman kita ada sedikit informasi nih buat teman-teman yang cukup menarik ini ya. Kita ada 3 meme coin ya, yang notabene mana nih yang bisa paling menguntungkan. Tapi semuanya masih prospek untuk memberikan cuan. Cuman ya disclaimer lagi nanti. Tapi mana yang paling lebih unggul nanti? Kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman itu ada 3 meme coin ya, termasuk ada Bong, PP, WIF. Nah, koin mana yang akan mendominasi keuntungan pada tahun 2030? Jadi jauh banget ya 2030. Kita cari dominasi keuntungan di tahun 2025 dulu kali ya. 2030 itu berarti udah bull market di berikutnya ya kan. Udah masuk dalam bull cycle berikutnya. Tapi kita mencari di bull cycle terdekat yaitu di tahun ini. Nah, oke, jadi di sini kalau kita lihat PP, Bong, dan WIF adalah dari koin meme mata uang kripto yang berpengalaman, token yang cukup mampu untuk meluruskan keadaan token-token ini. Pernah bermimpi ya, rally pasar berdiri atau sendiri bersinar terang seiring pasar terus mendukung ritmenya. Namun seiring Bitcoin stabil saat ini token-token ini kini beradaptasi ya dengan lambat. Namun sentimen investor terhadap token-token ini terus berada pada rekor tertinggi yang membawa kita pada pertanyaan apakah token-token ini mampu menghasilkan keuntungan yang lebih baik dalam waktu sekitar 5 tahun dari sekarang. Tapi kita nggak akan memikirkan tahun 2030 teman-teman ya. Kita berpikirnya di tahun 2025. Karena nanti di tahun 2025 atau di awal-awal 2026 itu adalah kita di mana harus exit dari market dulu. Ya, kenapa? Karena tahun 2026 kalau siklusnya masih sama teman-teman ya, itu udah masuk dalam ranah bear market, ya kan? Nah, oke. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, PP saat ini merupakan salah satu koin berbasis konten terkemuka yang diharapkan para investor akan berkembang pesat di masa depan. Menurut Anonymous, pakar kripto terkemuka Ethereum siap mencapai di area 4.000. Bahkan ini udah mencapai di area 4.000 kan dalam waktu dekat. Momentumnya telah terbangun. Nah, berkat meningkatnya minat institusi terhadap token tersebut. PP adalah salah satu token berbasis Ethereum dan lonjakan Ethereum secara alami dapat membantu token-token atau ya koin-koin yang berbasis menggunakan chainnya Ethereum termasuk ada PP ya kan. Nah, di mana demikian pula Bong juga bersiap untuk melonjak dan naik sambil mengincar harga tertinggi baru di masa mendatang. Menurut Chris, pakar kripto terkemuka, Bong telah mengonfirmasi divergensi bullish 8 jam dan siap untuk rally baru dalam waktu dekatnya. Jadi dalam short termnya dia juga akan ada kenaikan bro. Makanya kita nggak perlu mulu-mulu ke tahun 2030 kan. Cukup di tahun 2026 sama di awal-awal tahun 2000 di tahun 2025 sama di awal-awal tahun 2026. Nah, jadi di sini memang pengembalian setiap token itu berbeda-beda. Cuman kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, dimana kalau kita melihat hype dan komunitas, ini kita mungkin akan melihat dua perspektif bullish terhadap dua token. Ya, apakah satu tokennya nggak bisa bullish? Bisa teman-teman. Cuman keuntungannya belum terlalu signifikan. Yang pertama kalau menurut saya pribadi yang memiliki prospek bullish cukup bagus itu ada di PP ya, PP Coin. PP kalau kita lihat bersama-sama ya, memang tokennya itu banyak sekali dipegang oleh sentralisasi exchange.
ya. Banyak yang pegang itu dari sentralisasi exchange seperti Robinhood, Binance ya, Kraken itu banyak sekali pegang PP. Tapi kalau kita lihat dari basis komunitasnya teman-teman ya, PP ini memiliki komunitas yang cukup kuat di mana hal tersebut juga cukup bagus untuk mendongkrak kenaikan daripada PP di masa yang akan datang. Yang kedua itu ada BONG kalau menurut saya ya. BONG itu memiliki basis komunitas yang kuat, mekanisme deflasinya juga cukup tinggi. Jadi ini seiring berjalannya waktu ya, harga daripada BONG juga bakal mahal. Ya, juga bakal mahal. Kenapa? Karena gini, Bro. BONG itu kan memiliki basis komunitas yang cukup kuat. Dia bisa dikatakan salah satu meme coin pelopor kesuksesan yang terjadi di Solana, ya kan? Makanya di sini kan kita bisa tahu tuh ya, token-token berbasis Solana itu banyak yang hype, banyak yang berkembang gitu. Nah, terus yang ketiga ada WIF. WIF itu apakah nggak bagus? Bagus juga, brother. Ya, WIF itu bagus juga. Cuman keuntungannya kalau menurut saya itu lebih tinggi di BONG sama PP. Ya, walaupun ketiganya itu memiliki resiko yang sama, tapi keuntungannya beda ya. Kalau di WIF apakah dia nggak bisa recover lagi, nggak bisa naik lagi? Kalau di WIF teman-teman ya, dia bisa naik lagi, bisa recover lagi. Tapi teman-teman ya, kalau kita melihat dari segi price-nya, kita lihat dari segi basis komunitasnya ya, kita lihat dari segi fungsinya, BONG itu jauh lebih banyak fungsinya dibanding PP, dibanding WIF juga. Kalau PP sama WIF kan sama-sama belum ada utilitasnya, tapi kalau BONG udah ada lah ya gitu. Nah, jadi kalau di sini kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk BONG, WIF dan di sisi lain itu mungkin berakhir menghasilkan keuntungan masing-masing sebesar 2.900 $5 dan $700. Jadi BONG jauh lebih tinggi dibandingkan WIF kan. WIF $700, BONG di 2.900-an. Nah, kalau PP gimana? Di sini kita bisa melihat teman-teman ya, kalau untuk si PP. Nah, di PP sendiri teman-teman kita bisa lihat pengembalian setiap token kan beda-beda ya. Nah, dimana kalau kita lihat ya PP mana PP ya, untuk PP ya, jika seorang investor telah menginvestasikan 500% pada masing-masing token pada tahun 2030, tampaknya PP akan menghasilkan keuntungan tertinggi ya kan. Jadi PP di sini menghasilkan keuntungan sekitar 531.000 US dollar teman-teman ya. Nah, jadi keuntungan PP memang jauh lebih signifikan dibandingkan BONG sama WIF. Nah, tapi ketiga token ini bro ya, kalau menurut saya lebih baik punya ketiganya karena suatu prediksi itu nggak sama dengan apa yang akan terjadi. Makanya di sini kita memprediksikan PP sama BONG nih yang memiliki keuntungan yang lebih tinggi, nggak taunya nanti malah WIF itu yang naiknya gila-gilaan gitu kan. Makanya di sini kalau kita memiliki $100, kita tebar ke 3 koin ini. Semisal kita memang siapkan untuk beli meme coin loh ya. Kita bisa beli BONG sekian persen, ya kita bagi 3 lah ya. Kita bagi 3. Mungkin di kisaran berapa ya? PP $35, BONG $35, WIF-nya $3 gitu. $30 bisa teman-teman seperti itu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.